Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Rajab Ansori dengan NIM 230. Sebentar, saya ulangi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Rajab Ansori dengan NIM 230101120. Kali ini akan melakukan praktikum pada lab 9.2 pada mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak I Putu Haryadi, MKOM. Adapun pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester 6. Langsung saja kita mulai praktikum kali ini. Praktikum lab 9.2 yaitu comprehensive review. Adapun output atau outcomes dari praktikum kali ini adalah yang pertama, menjalankan kontainer dari public image. Yang kedua, manage yang, yang kedua, manage sebuah kontainer life cycle. Yang ketiga, membuat atau membangun efisien container image yang efisien. Yang keempat, membuat dan mempublish container image. Yang kelima, mengatur komunikasi kontainer dan Podman networking. Yang keenam, troubleshooting container atau ya troubleshooting container. Kemudian yang terakhir, menggunakan container storage. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama adalah dengan menjalankan LabSTAR Comprehensive Comprehensive Review. Kita copy lab spasi star spasi comprehensive minus review. Kita paste. Lalu kita enter. Tunggu prosesnya selesai. Langsung saja ini adalah beberapa tahapan yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini. Tapi langsung saja kita lanjutkan ke langkah pertamanya. Ini kita aborting saja. Ctrl C. Oke. Langkah pertama adalah membuat Beeper backend dan Beeper frontend Podman network. Oke, 1.1 adalah membuat Beeper backend Podman network dengan perintah Podman network spasi create spasi Beeper minus backend. Oke, kita copy dulu perintahnya, kita pastekan di workstation. Enter. Langkah kedua, membuat Beeper frontend. Oke, dengan langkah yang sama tapi dengan nama Beeper frontend. Oke, kita enter. Sudah terbuat. Langkah kedua adalah membuat database container menggunakan attach volume untuk persistence. Oke, yang langkah kedua titik satu adalah membuat beeper data. Oke, beeper data volume dengan nama beeper data. Department volume, create beeper data. Control V. Lalu kita enter. Langkah yang kedua titik dua adalah membuat the PostgreSQL container menggunakan beeper -db sebagai nama, mengikat beeper -data volume ke dalam direktori /var/lib/pgsql/data di dalam kontainer. Oke, kita copy dulu perintahnya podman spasi run minus d spasi minus name spasi beeper minus data dengan ketentuan sebagai berikut. Ada ada volume yang termuat di dalamnya sampai dengan modul yang digunakan registry ocp example.com. Sampai sini kita copy dulu, lalu kita pastekan di open text dialog, lalu kita enter, lalu kita send. Kita tunggu sampai kodenya atau komennya selesai termuat di dalam workstation. Kalau sudah, kita enter. Kita tunggu prosesnya selesai.
Kalau sudah kita lanjutkan ke langkah ketiga yaitu membuat kontainer untuk Beeper API menggunakan custom container file. Aplikasi The application is available. Aplikasi yang adalah tersedia. Aplikasinya tersedia pada direktori ini, yaitu direktori home slash student slash do 188 slash lab slash comprehensive minus review slash beeper minus backend directory. Kita lanjut ke langkah 3.1 yaitu pergi ke application directory. Oke, kita berpindah ke directory yang aplikasi tersebut yang sudah kita baca tadi di directory yang sudah kita baca tadi ini cd sampai ke beeper backend copy kita pastekan di sini. Kalau sudah kita enter. Nah, kita sudah berpindah directory. Untuk memastikan kalau kita sudah berpindah directory, kita bisa ketikkan pwd atau print working directory. Nah, di sini sudah terlihat kalau kita sekarang berada di directory beeper minus backend. Selanjutnya kita lanjut ke langkah 3.2 yaitu membuat container file dengan following content dengan isi sebagai berikut. Oke, lanjut ke langkah 3.2 yaitu membuat container file dengan isi sebagai berikut. Oke, kita buat dulu container filenya dengan vim container file. Oke, lalu kita enter. Lalu kita masukkan isi sebagai berikut. Mulai dari eh, from registry modulnya yang diambil dari alamat berikut sampai ke paling bawah. Jujur, saya kurang paham maksudnya. Jadi kita insert saja. Insert, lalu Ctrl V. Oh, salah, salah, salah. Harusnya kita pakai open text dialog tadi. Apakah bisa dihapus? Tidak. Berarti kita tunggu selesai dulu. Sudah selesai, kita ulangi. Kita masukkan ke open text dialog. Sebenarnya bisa pakai DD tapi saya lupa. Oke, kita pastikan di open text dialog, paste lalu send. Kalau sudah kita escape titik dua wiki untuk keluar dari file tersebut. Lanjut ke langkah 3.3 yaitu membuat container image untuk API dan menggunakan beeper slash API titik 2 v1 sebagai tagnya. Oke, kita jalankan perintah podman spasi build spasi minus t spasi beeper minus API titik 2 v1. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kita pastekan di workstation. Kalau sudah kita enter. Ada error. Sebentar dulu. Oke, kita lanjutkan langkah 3.3. Eh, kok saya sudah membuat container file sebelumnya. File dengan nama container file. Saya sudah mengisi container file tersebut dengan isian yang saya sudah mengisinya dengan sesuai instruksi seperti ini. Setelah kita keluar lagi titik dua lagi. Kenapa tadi bisa error? Karena tadi saya lupa mengikut sertakan titik yang ini pada komennya. Coba kita copy ulang. Coba kita jalankan ulang perintah
untuk membuat kontainer image-nya. Kita enter. Nah, sekarang bisa. Tadi sebelumnya error gara-gara saya hanya menyalin komen Podman spasi build spasi minus t spasi beeper API sampai v1 saja. Sedangkan saya tidak melihat titik di bawah satu ini, makanya error. Sekarang sudah berjalan dengan sesuai. Kita lanjut ke langkah 3.4 sambil menunggu prosesnya selesai. Prosesnya lumayan lama. Masih menunggu proses selesai. Oke, prosesnya sudah selesai dan di sini muncul sukses successfully tag localhost beeper 1. Localhost slash beeper API means kolon v1. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah 3.4. Itu membuat kontainer yang match specification untuk beeper API menggunakan tag built-in previous step. Oke, menggunakan tag build pada langkah sebelumnya. Kita jalankan komen podman spasi run spasi minus d backslash spasi minus minus name spasi beeper minus API spasi minus minus net spasi beeper minus backend spasi beeper minus frontend backslash untuk memastikan kodenya tidak berjalan terlebih dahulu. Lanjut ke baris berikutnya minus e spasi db underscore host sama dengan beeper minus db spasi beeper minus API titik 2 v1. Oke, kita copy kodenya. Lalu kita pastekan di open text dialog. Lalu send. Kalau sudah, kita enter. Kita lanjutkan ke langkah 4. Membuat sebuah kontainer untuk Beeper UI menggunakan custom container file. Aplikasi tersedia pada direktori ini. Oke, berarti kita harus berpindah direktori dulu sesuai perintah pada 4.1. Kita berpindah direktori ke direktori tempat aplikasinya berada. Kita copy sampai sini. Lalu kita copy, lalu kita pastekan di open text dialog, lalu kita kirim. Ini adalah komen untuk berpindah ke direktori yang seperti pada instruksi. Kita enter. Oke, kita sudah berpindah direktori. Untuk memastikannya kita ketikkan pwd. Kita sudah berada di direktori yang diminta, yaitu akhiran beeper minus UI, minus UI. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat container file dengan isian sebagai berikut. Oke, kita buat container file lagi, vim dengan nama container file. Kita membuat file dengan nama container file. Copy, kita pastekan di sini. Lalu enter. Kalau sudah, kita copy isian yang diminta. Kita klik insert, lalu paste. Aduh, lupa lagi. Kita harusnya paste pakai open text dialog. Ya, kita hapus dulu semuanya. Kita escape dulu. Lalu pindah ke bar paling atas. Lalu kita klik DD untuk menghapus satu baris full.
Oke, kita klik insert lagi. Kita masuk ke open text dialog. Lalu kita paste, lalu send. Kita tunggu sampai semua isiannya terpaste dengan sempurna. Oke, kalau sudah selesai, maka kita escape, titik dua, wiki, word quit. Lanjut ke langkah berikutnya adalah membuat kontainer image untuk UI dan menggunakan beeper minus UI dengan tag v1. Jadi kita kopikan kodenya bersama dengan titiknya, lalu kita pastekan di workstation. Lalu kita enter. Nah, ini akan melakukan proses yang sama seperti sebelumnya, memakan waktu yang lumayan lama. Kita masih menunggu prosesnya. Kita aborted dulu. Coba kita jalankan perintah yang ke 4.4. Sampai sini. Apakah berpengaruh? Coba kita enter. Kita pilih yang pertama. Ya, error. Mungkin errornya karena di sana tadi. Kalau coba kita ulang langkah yang atas. Langkah yang Botman Bold minus T. Bipa. Kita ulangi langkah yang ini. Create container that match specification for the UI by using tag build previous step. Ini tidak jalan-jalan ini. Coba kita buka terminal baru, apakah berpengaruh? Coba kita copy yang ini, kita jalankan di open text dialog. Oh, sudah berjalan ternyata. Kita tidak perlu yang ini. Kita hapus dulu. Maaf, kan saya agak bingung karena tidak ada tutorialnya di Drive. Memang agak lama ternyata. Kita close saja terminal baru yang kita buat tadi. Kita tunggu prosesnya selesai. Successfully target. Oke.
Sudah selesai, kita kita hapus dulu ini. Oke, kita jalankan perintah pada langkah 4.4. Kita pastikan di open text dialog, lalu kita enter. Kalau sudah, lalu kita enter. Nah, ini sudah bisa terbuat ya, sudah keluar ID-nya. Langkah 4.5, optional ini pilihan akses the UI by web browser. Kita bisa kita kalau mau akses UI-nya menggunakan web browser untuk pergi ke UI-nya kita masuk ke halaman yang ada di link berikut http localhost 8080. Kita tes ya. UI akan memperlihatkan list of use create message to the create a new message, click new bib. Oke, coba kita cek UI-nya apakah bisa. Kita kontrol V saja. Lalu kita enter. Ya, benar, new bib. Sudah muncul sesuai dengan instruksi 4.5. Oke, kita kembali ke workstation. Langkah terakhir adalah left finish. Berarti ini menandakan bahwa praktikum kita pada kali ini sudah selesai. Sampai sini kita enter dulu. Kita tunggu proses finishnya selesai. Proses penghapusan resource yang kita lakukan, yang kita butuhkan pada praktikum ini akan dihapus agar tidak mengganggu proses praktikum berikutnya. Ada satu file ternyata. Tapi ya begitulah praktikum kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.